saya Siti Nurul Amanatul Zulaiha dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas Bilingual Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu sosial, yaitu konsep dasar geografi. Geografi bukan hanya tentang peta dan letak suatu tempat, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan ruang, lingkungan, serta bagaimana fenomena sosial dan alam saling mempengaruhi. Dalam video ini, kita akan membahas bersama tentang konsep dasar dalam geografi yang menjadi fondasi dalam memahami dinamika ruang dan wilayah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita awali dengan pendahuluan. Geografi mempelajari fenomena di permukaan bumi dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Untuk memahami berbagai gejala alam dan sosial dalam ruang, diperlukan konsep dasar geografi sebagai landasan analisis spasial. Konsep-konsep ini penting dipelajari agar mampu menjelaskan pola, proses, dan keterkaitan antar ruang secara sistematis. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan geografi dan ruang lingkup kajiannya. Yang kedua, apa saja objek studi dalam geografi, apa saja konsep dasar dalam geografi, bagaimana penerapan masing-masing konsep dasar geografi dalam kehidupan nyata, serta mengapa penting memahami konsep dasar geografi dalam analisis ruang dan wilayah. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo, yang berarti bumi, dan grafien, yang berarti tulisan atau gambaran. Secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer dari sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks ruang. Menurut IGI atau Ikatan Geograf Indonesia, geografi adalah ilmu yang mempelajari lokasi, hubungan keruangan, dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks dinamika ruang dan waktu. Geografi tidak hanya fokus pada tempat atau wilayah tertentu, tetapi lebih pada keterkaitan antar ruang yang membentuk pola dan proses. Apa saja ruang lingkup geografi? Ruang lingkup geografi mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada aspek fisik, meliputi topografi, iklim, hidrologi, tanah, dan vegetasi. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya, mencakup aktivitas manusia, permukiman, pertanian, transportasi, dan interaksi sosial. Yang ketiga ada aspek regional, mempelajari wilayah secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun sosial. Geografi bersifat interdisipliner dan menjadi jembatan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Objek studi geografi dibagi menjadi 2. Yang pertama, objek material, yaitu semua fenomena di permukaan bumi seperti gunung, sungai, permukiman, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada objek formal, pendekatan dalam memahami objek material, yaitu melalui analisis keruangan spasial, lingkungan ekologi, dan wilayah region. Lalu apa saja konsep dasar geografi? Jadi konsep dasar geografi adalah fondasi dalam menganalisis fenomena geosfer. Terdapat 10 konsep dasar geografi, yaitu ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan ruang. Sekarang kita akan membahas satu persatu konsep dasar dalam biologi. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut, ditentukan berdasarkan koordinat geografis, yaitu lintang dan bujur, dan ada lokasi relatif, ditentukan berdasarkan kedekatan dengan lokasi lain atau posisi strategis suatu tempat. Contohnya,
Indonesia secara absolut berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Relatifnya, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra yang membuatnya strategis. Jarak menunjukkan seberapa jauh suatu objek dengan objek lainnya. Jarak absolut diukur dengan satuan panjang, yaitu kilometer, meter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jarak relatif, diukur dengan waktu tempuh atau biaya. Contohnya, jarak Jakarta ke Bandung 150 km. Itu merupakan jarak absolut. Namun, bisa ditempuh dalam 2-3 jam tergantung moda transportasinya. Itu termasuk jarak relatif. Konsep keterjangkauan. Konsep ini merujuk pada kemudahan suatu lokasi untuk dijangkau dari lokasi lain. Dipengaruhi oleh kondisi medan, transportasi, dan sarana komunikasi. Contohnya, desa terpencil mungkin memiliki jarak dekat ke kota, tetapi sulit dijangkau karena tidak ada jalan atau sinyal komunikasi. Kemudian ada konsep pola. Pola mengacu pada bentuk, struktur, atau sebaran fenomena dalam ruang. Contohnya, pola pemukiman di daerah pegunungan cenderung tersebar mengikuti kontur lereng. Sedangkan pola aliran sungai membentuk jaringan dendritik atau radial. Morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, dataran rendah, lembah, dan pantai. Bentuk morfologi mempengaruhi jenis tanah, aktivitas pertanian, dan risiko bencana alam seperti longsor di lereng curam. Selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan aktivitas manusia di suatu wilayah. Biasanya terbentuk karena adanya pusat kegiatan ekonomi. Contohnya, perkotaan memiliki aglomerasi perumahan, industri, dan perdagangan di satu wilayah karena daya tarik ekonomi dan aksesibilitas. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah nilai suatu tempat atau objek bagi manusia. Nilai ini bisa berbeda tergantung kebutuhan. Contohnya, sungai bagi petani berguna untuk irigasi, sedangkan bagi nelayan digunakan untuk mencari ikan. Kemudian ada interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara wilayah, sedangkan interdependensi merupakan saling ketergantungannya antar wilayah tersebut. Contohnya, kota bergantung pada desa untuk pasokan bahan pangan, dan desa membutuhkan kota untuk distribusi hasil pertanian dan layanan kesehatan. Spesiasi area. Konsep ini menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik unik dan berbeda. Perbedaan ini bisa dilihat dari aspek fisik maupun sosial. Contoh, Pulau Jawa padat penduduk dengan banyak kegiatan ekonomi, sedangkan Papua memiliki wilayah yang lebih luas dengan penduduk lebih sedikit dan beragam budaya lokal. Keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang menunjukkan bahwa suatu tempat bisa mempengaruhi tempat lain melalui aliran barang, informasi, dan manusia. Contoh, banjir di hulu sungai bisa berdampak di hilir. Kemudian, perdagangan antar negara menciptakan keterkaitan ekonomi lintas batas wilayah. Selanjutnya yaitu tentang penerapan konsep dasar geografi dalam kehidupan nyata. Lokasi. Lokasi digunakan dalam penentuan lokasi pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah agar mudah diakses masyarakat. Yang kedua ada jarak. Menjadi pertimbangan dalam biaya transportasi, efisiensi logistik, dan akses layanan publik. Ketiga, keterjangkauan.
digunakan dalam penyusunan rute transportasi umum yang terhubung antar wilayah terpencil. Keempat, ada pola. Dapat dilihat pada pola permukiman, pola aliran sungai, atau distribusi permukiman terhadap jalan. Yang kelima, ada morfologi. Digunakan untuk menentukan daerah rawan bencana, seperti pembangunan di daerah perbukitan atau daratan banjir. Selanjutnya, aglomerasi. Menjelaskan mengapa industri atau pusat ekonomi terkonsentrasi di kota tertentu. Kemudian nilai kegunaan, menentukan pemanfaatan lahan, misalnya sawah di dataran rendah dan perkebunan di daerah pegunungan. Interaksi dan interdependensi terlihat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah atau arus mitigasi penduduk. Kemudian diferensiasi area, menjelaskan perbedaan karakteristik antara wilayah pantai dan pegunungan. Kemudian keterkaitan ruang, digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah, pembangunan jalan tol, dan pengembangan wilayah baru. Kenapa sih penting memahami konsep dasar geografi? Memahami konsep dasar geografi sangat penting dalam analisis ruang dan wilayah karena sebagai dasar berpikir spasial, membantu kita mengenali pola dan hubungan antar fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, mempermudah pemetaan wilayah, baik untuk perencanaan tata kota, pembangunan infrastruktur maupun mitigasi bencana. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, seperti lokasi ideal untuk permukiman, industri, atau fasilitas umum berdasarkan aspek lokal, jarak, dan keterjangkauan. Yang keempat, mendorong kesadaran lingkungan agar manusia dapat berinteraksi secara bijak dengan alam. Yang kelima, mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena analisis ruang mempertimbangkan kondisi fisik dan ekonomi suatu wilayah secara menyeluruh. Jadi, geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam ruang permukaan bumi. Untuk memahami berbagai fenomena tersebut secara menyeluruh, dibutuhkan pemahaman terhadap konsep dasar geografi, seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, nilai kegunaan, serta keterkaitan ruang. Setiap konsep tersebut memiliki penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dalam analisis ruang dan wilayah, terutama dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, hingga pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami konsep-konsep ini, seseorang mampu berpikir secara spasial, analitis, dan kritis dalam menghadapi berbagai persoalan geografi, baik lokal maupun global. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar geografi bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat saya mengenai konsep dasar geografi dalam ilmu sosial. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana geografi berperan dalam menganalisis hubungan antara manusia, ruang, dan lingkungan. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita tidak hanya mampu membaca fenomena yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, maupun pembangunan sosial. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.